Banyak tuduhan-tuduhan yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Penulisan buku ini itu berdasarkan arahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang musyrik yang diperangi dan halal darahnya, yang hartanya dirampas, dinamakan oleh mereka sebagai ghanimah, yang dibagi-bagi. Ini harta dari orang yang sholat, harta dari orang yang baca Al-Quran, harta dari ulama yang diperangi oleh mereka. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang salawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Az-Zakhirah, beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Sumber data sekunder seperti ini. Tarikh Najd. Ini karya murid beliau, Syekh Ibn Ghanam. Itu semasa hidupnya dengan beliau. Bahkan penulisan buku ini yang menjadi salah satu sumber sekunder Ana Al-Fakir. Penulisan buku ini itu berdasarkan arahan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengecekan. Editornya dilihatnya, diteliti, oh ya begini. Gitu. Diceritakan dalam mukadimah kitab ini. Ini berdasarkan arahan, pantauan, persetujuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa isinya? Isinya kitab ini bahwa mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan jamaahnya menamakan diri mereka sebagai orang-orang Islam. Dan mereka memerangi di masa beliau. Siapa yang diperangi? Orang-orang musyrik. Ternyata orang-orang musyrik itu dalam kitab ini mendirikan sholat. Orang-orang musyrik yang diperangi dan halal darahnya, yang hartanya dirampas, dinamakan oleh mereka sebagai ghanimah, yang dibagi-bagi. Bagi yang jalan kaki dapatnya sedikit, bagi yang pakai kuda kendaraan dapatnya lebih banyak, 2 kali lipat. Ini harta dari orang yang sholat. Harta dari orang yang baca Al-Quran. Harta dari ulama yang diperangi oleh mereka. Harta dari orang-orang Islam. Yang kata mereka itu adalah orang-orang musyrik. Padahal hanya karena tuduhan. Hanya karena tawasul. Hanya karena ziarah kubur. Hanya karena istighasah. Hanya karena melakukan syiar-syiar Islam. Seperti maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Nisfu Sya'ban, memperingati Lailatul Qadar, dan lain semisalnya. Termasuk buku ini. Ini juga, kalau yang tadi adalah ini karya murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ini sejaman dengan Ibnu Saud. Sejaman dengan Saud. Yang mana bahkan selalu menemani Saud, ya, berangkat hajinya, menempuh perjalanan kemana, selalu ditemani oleh Ibnu Bishr ini, yang menjadi sejarawan Wahabi. Jadi buku ini buku-buku awal yang sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa apa yang kita tulis ini sebagai fitnah, gitu. Karena mereka dari pemaparan-pemaparan sejak dulu itu doktrin Wahabi itu cukup kuat dan mereka selalu membantah. Jadi tidak mau membaca, tidak mau melihat apa yang dijelaskan oleh orang lain. Kalau sudah katanya. Jadi mereka semacam gula batu lah gitu. Begitu Ustaz Zulfikar. Baik, kita akan mereview kitab Tarikh Najd karangan Ibnu Ghanam. Dalam kitab ini disebutkan halul muslimin, keadaan kaum muslimin sebelum tegaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab ini disebutkan kana aksaru minal muslimin adalah kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin pada kurun 12 Hijriah, sungguh mereka jatuh dalam kesyirikan dan mereka kembali ke masa jahiliyah. Dan telah padamlah dalam diri-diri mereka oleh cahaya petunjuk, akibat ditimpa bersangatan bodoh atas mereka. Dan mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kesesatan. Maka mayoritas kaum muslimin tersebut telah mencampakkan kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh datuk-datuk mereka daripada kesesatan.
Dan mereka menyangka datuk-datuk mereka lebih mengetahui jalan kebenaran. Ini disebutkan oleh murid Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Ibnu Ghannam dalam kitabnya Tarikh Najd halaman 13. Maka di sini kita simpulkan kaum Wahabi dengan lantang mengatakan bahwa mayoritas kaum muslimin melakukan kesyirikan dan kembali ke masa jahiliyah sebelum kedatangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka berapa banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka syirikkan? Imam mazhab yang 4, Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan sungguh sangat banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka kafirkan. Maka saya tidak heran bila Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin karena mereka menganggap memang orang yang di luar kelompoknya yaitu kafir yang musyrik. Bahkan dilanjutkan lagi oleh Ibnu Ghannam dalam kitab tersebut pada halaman 69, mereka dengan lantang mengkafirkan ulama-ulama ahli sunnah. Dalam kitabnya Ibnu Ghannam menyebutkan fanzur, maka renungkanlah atas apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang berbagai macam kesyirikan besar yang menyebabkan murtad yang terjadi di zaman beliau, yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ma'rifah wad-din, maksudnya yaitu ulama-ulama ahli sunnah, dan mereka menyandang fatwa dan penguasaan. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memperingatkan mereka atas yang demikian dan menjelaskan bahwa ini termasuk kesyirikan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sadarlah wahai orang yang menerima peringatan itu dan bertobatlah kepada Allah dan ketahuilah itu kesyirikan dan kesesatan dan menolak bagi kebenaran. Maka dalam poin ini Wahabi mengatakan ulama-ulama aswaja itu syirik akbar atau melakukan sesuatu yang menyebabkan murtad atau keluar daripada Islam hanya gara-gara berziarah ke makam-makam orang soleh dan bertawasul dengan makam-makam orang soleh ataupun bertabaruk ataupun lain sebagainya. Namun yang anehnya mereka sendiri menziarahi tembok ratapan Israel. Mungkinkah mereka ini yaitu saudara dengan Israel? Ya, kita tidak tahu. Ini adalah sebagian bukti bahwa Wahabi memang mereka ini takfiri, yaitu mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang berada di luar golongan mereka. Jadi bila ada ustaz Wahabi yang meminta bukti bahwa Wahabi ini takfiri, maka ini sudah dibuktikan oleh karangan muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab, dan masih banyak lagi bukti-bukti bahwa Wahabi memang takfiri. Bahkan dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri banyak yaitu mengkafirkan ulama-ulama yang di luar kelompok mereka. Dan juga dalam kitab-kitab karangan Albani mereka mengatakan bahwa orang yang taklid kepada mazhab mereka adalah laksana binatang ternak. Jadi inilah yaitu mengapa Wahabi memang menghalalkan darah kaum muslimin, karena mereka menganggap yaitu kaum muslimin bukan orang Islam, namun mereka syirik ataupun kafir karena tidak berada dalam golongan mereka. Cukup sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.